Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan YB di sini. Sesuai dengan permintaan kemarin ya, ada yang minta untuk request review daripada Next Crossover, terutama untuk yang warna hitam itu sendiri. Dan sekarang kita dikasih istilahnya unit untuk bisa kalian direview, yaitu crossover yang versi hitam. Dari awal pembukaan kita akan langsung coba posisi untuk mengendarai di tempat ya, seperti apa. Oke, yang pertama di sini stang fat bar ya, seperti biasa, dan ini cukup tinggi. Untuk tinggi 168, ini posisinya terbilang cukup ya, karena sejajar dengan Possessus Peugeot, dimana itu adalah ulu hati kalau bahasanya. Jadi dia simetris dengan seperti ini. Untuk kategori golongan crossover ini saya rasa cukup ya, segini ya. Nah, untuk posisi ke belakangnya, untuk joknya sendiri, desainnya ada lekukan di belakang itu, dia berfungsi. Karena apa? Ketika kita berdiri di sini, rasanya itu tersangga ya. Dan untuk joknya sendiri cukup. Yang paling dinotis di sini adalah suspensi belakang. Dimana suspensi belakang itu peredam kejutnya cukup bagus kayaknya di sini. Kalau dicoba ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan speed trap, itu bakalan kayak gini. Ngayunnya itu, hantakannya itu bagus sih. Nah, oke, kita ambil dari view samping dulu. Nah, seperti ini. Oke, untuk sisi dari samping, kalian bisa lihat detailnya. Oke, ini untuk stop lamp belakang ya, dan ini strippingnya yang hitam. Oke, seperti ini. Nah, ini nih yang tadi aku bilang. Jadi untuk view-nya itu bisa melihat bagian depan ya, bumper depannya kayak gini. Ini satu hal yang cukup enak untuk pemandangan di posisi pilotnya ya. Nah, terus kita ngomongin soal ban ya. Untuk ban belakangnya, dia itu menggunakan ban tubeless dengan ukuran 90/90. Kecil sih kalau aku bilang. Tapi kalau misalkan kalian pengen modifin juga bisa dinaikin. Jadi ini 90/90, kalau mau dinaikkan satu step masih bisa. Cuman kalau misalkan pakai ini, aku rasa udah enak sih. Kecuali kalau kalian memang niatnya buat trail atau memang jalannya di daerahnya itu kurang begitu ini, ya kalian bisa naikkan. Untuk depan kita menggunakan tubeless ya, PRC juga dengan size 80/90 dengan ringnya 14 ya, seperti ini. Dan juga disesuaikan ininya, tipikal bannya ya. Oke, lalu untuk dari depan, nah oke, jadi seperti ini. Satu hal yang kelebihan dari Next Crossover itu di bagian ini, indikatornya. Jadi untuk versi matic-nya, untuk yang Next Address itu masih menggunakan analog, tapi kalau untuk Next Crossover dia sudah menggunakan digital ya. Oke, kebetulan ini unit yang akan dikirim juga. Kita lihat untuk ininya ya, indikatornya mirip kayak Satria FU. Oke, dia ada panel ini ya, jam, lalu indikator bahan bakar di atas. Ini untuk speednya. Cuman di sini tidak ada keterangan untuk RPM-nya ya. Lalu ini untuk kilometernya. Oke, dan ini ada indikator trip, jarak tempuh, ada trip A dan trip B biasanya, tapi kita belum lihat nanti. Dia nggak ada untuk
istilahnya konsumsi bahan bakar. Dia hanya menunjukkan untuk trip A dan trip B ya. Oke. Lalu kelebihan yang lain yaitu ada voltmeter di sini. Jadi ada tegangannya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita matikan. Oke, sekarang kita ngomongin soal bagasinya ya. Urusan bagasi dulu. Dimana dia bagasinya memang kecil ya. Memang tidak dikhususkan untuk muat-muat sesuatu. Jangankan helm, ini untuk jaket aja nggak muat, paling cuman kalau nggak celana baju satu udah. Dan ini memang diperuntukkan bukan untuk bagasinya barang, lebih ke toolbox ini. Jadi untuk toolbox ini cocok. Kalian mau taruh alat, perkakas, atau sejenisnya ini cukup, karena ini sangat kecil ya. Oke, di sini. Ya. Lalu untuk tangkinya sendiri di sini itu cukup lumayan, ada 3,6 liter ya untuk tampungannya, cukup bagus lah. Tapi kalau memang pengen yang tampungan lebih gede ya otomatis address lah ini ya. Dan ada pelindungnya juga, sealnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk beratnya di motor ini, untuk berat kosongnya ya 94 kg. Otomatis ini ringan guys. Lanjut kita ngomongin soal ruang penyimpanan ya. Di sini ada laci kecil untuk penyimpanan koin atau rokok atau lain sebagainya. Ini ya. Ada dua, cukup dalam. Kalau aku bilang cukup dalam. Dan ini benar-benar dalam. Tapi dia memang kurang lebar, tapi ya kembali lagi ke fungsi ya, karena ini matic tapi cross ya, jadi ya rancu juga kalau mau dikasih bagasi luas. Cross, motor cross juga nggak ada bagasinya seharusnya kan, seperti itu. Jadi ya kembali ke itu lagi. Jadi untuk simpelnya ada di sini ya. Nah, oke. Lalu kita ngomongin soal pengereman depan. Untuk pengereman depan dia menggunakan mesin ya. Terus cakramnya kok cukup kecil, berapa mili nggak kelihatan juga keterangannya. Oke. Terus untuk belakang masih menggunakan tromol ya. Lalu untuk shock breakernya ini cukup unik, dia dikasih warna merah ya, karena mayoritas biasanya untuk shock breaker motor-motor pada umumnya menggunakan dual warna, kalau nggak putih silver, kalau nggak gitu hitam. Tapi ini cukup oke, merah. Jadi kesan untuk racingnya masih dapat, karena merah itu identik dengan warna racing ya. Itu box filternya kalian bisa lihat nggak apa ya, nggak kayak terlalu lebar, enggak, cukup compact ya di sini ya, kalian bisa lihat ya. Cukup compact. Sekarang kita ngomongin soal ini ya, kapasitas oli ya. Jadi di sini keterangan 650 ya, atau 0,65 ya untuk olinya itu sendiri. Jadi lumayan kalau beli oli, misalnya banyak ini 2 kali, berarti kalau beli lagi ada lebih banyak lagi guys untuk kapasitas olinya. 0,7 untuk yang sebelahnya lagi itu kalau nggak salah 0,8 itulah. Jadi ini cakupannya nggak banyak ini. Lumayan sih, bisa ngirit kantong kalian untuk urusan oli. Sepele tapi penting. Untuk dimensi ya, lebar. Jadi untuk lebar motor ini sendiri adalah 765 mm. Dia lebih lebar daripada Next yang standar ya. Otomatis untuk joknya sendiri pun berasa ini lebih lebar. Dan untuk kalian yang mempunyai dudukan yang kurang nyaman dengan dudukan kecil, ini saya rasa cukup pas. Apalagi ini nggak kelihatan, tapi kalau kalian duduk ini benar-benar nyangga di bagian ini. Nah ini pas ini benar-benar nyangga.
kalau biasanya orang kalau capek ngambilnya di sini. Nah ini pas. Oke, sekarang kita ngomongin soal urusan mesin ya. Jadi di sini dia menggunakan SOHC 2 valve. Untuk kapasitas mesinnya itu 113. Jadi yang biasanya ini kan 110 rata-rata. 110 dikurangi jadi 100 berapa gitu, 108 atau 107. Ini lebih 113. Jadi ketemunya 110 115. Kalau dihitung semuanya 115 dijadikan 113. Jadi ini mesinnya lebih guys. Biasanya kalau spek race itu ya, misalkan kubikasi 150 gitu, ketemunya nanti 155. Biasanya seperti itu kalau untuk race. Tapi kalau untuk penjualan biasanya 150 itu dikurangi jadi 140 berapa gitu. Nah ini 110 tapi kubikasinya jadi 113. Otomatis ini kenceng ya untuk masalah mesin. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk shock breaker depan kayak gini. Dan yang unik yang ini masternya, dia masternya warnanya merah ya, kelihatan seperti banget. Cuman ya ini aja untuk cakramnya kecil banget, tapi kayaknya cukup sih ini. Kalau misalkan kurang ya kalian bisa modifin aja sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Oke, sampai sini untuk review untuk next yang warna black, karena ini juga request dari teman-teman yang ada yang minta untuk next crossover untuk yang black ya. Untuk sekian dari PWB dan selamat beraktivitas kembali.